Di video ini saya akan sharing cara menganalisa ETF yang bagus dan sesuai dengan keinginan teman-teman. Ada banyak sekali cara untuk mencari ETF yang sesuai, tapi di video ini saya akan share beberapa cara basic, yaitu cara screening ETF, tingkat kepopuleran suatu ETF, cara cek apakah ETF mahal atau murah, dan mengenal metode pembobotan ETF. Cara pertama mencari ETF adalah dengan mengeksplor website-website yang khusus menyediakan database dan screening ETF seperti ETF.com, justetf.com, dan etfdb.com. Kita juga bisa langsung masuk ke website dari provider ETF seperti iShares, Vanguard, Invesco, hingga ProShares. Di sini saya menggunakan etfdb.com. Untuk melihat seluruh ETF, teman-teman klik di bagian database. Di bagian ini kita bisa melihat seluruh jenis ETF yang dibagi menjadi beberapa kategori dari aset class, sektor, industri, region, hingga issuers. Teman-teman pilih saja sektor atau industri. ETF yang berada di kategori sektor dibagi secara lebih general. ETF yang berada di kategori industri akan di breakdown lagi menjadi lebih khusus. Karena saya ingin ETF yang lebih terkonsentrasi di sebuah industri, maka saya akan memilih ETF-ETF berdasarkan industrinya. Di sini ada banyak sekali industri yang bisa dipilih dari aerospace and defense, automotive, banks, cloud computing, hingga food and beverage. Jika saya pilih di industri semiconductor misalnya, maka kita akan bisa mengetahui ETF-ETF mana saja yang berisi saham-saham yang main bisnisnya di industri semiconductor. Di sini ada 10 ETF lengkap dengan detail dari masing-masing ETF dari performa, dividen, dan expense ratio. Semakin besar aset under management, semakin baik karena ini merupakan indikasi bahwa banyak investor yang menempatkan dana mereka di ETF tersebut. Setelah mendapatkan ETF yang diinginkan, langkah selanjutnya adalah dengan cek berapa jumlah aset under managementnya. Semakin besar aset under management, maka semakin populer ETF tersebut. Usahakan membeli ETF yang memiliki aset under management yang besar. Sebagai contoh, saya akan memilih XOXX, ETF produk dari iShares. Teman-teman juga bisa melihat siapa providernya melalui nama di setiap ETF ini. Ada VanEck, iShares, Direction, SPDR, Invesco, hingga ProShares. Ini adalah grafik 10 ETF yang per Januari 2022 memiliki aset under management paling besar sedunia. SPY dan IVV merupakan ETF dengan dana kelolaan terbesar. SPY 278 miliar dolar, hampir sama dengan market cap-nya Alibaba. Dan IVV dengan 179 miliar dolar. SPY merupakan ETF tertua yang men-track indeks S&P 500. Ini adalah produk ETF dari SPDR atau State Street. IVV juga merupakan ETF yang men-track S&P 500 yang dikeluarkan oleh iShares milik BlackRock. Jika teman-teman ingin berinvestasi pada S&P 500, maka kedua ETF ini merupakan pilihan yang tepat. Kita juga sebaiknya mengetahui tujuan atau objektif dari ETF yang ingin dibeli. Kita bisa membaca investment objektif dari setiap ETF di websitenya masing-masing. Kita bisa membaca informasi ini di ETFDB atau di websitenya masing-masing seperti contohnya ETF XOXX bisa dibaca di iShares.com. Di sini kita bisa memahami ETF ini di mana XOXX memiliki exposure ke perusahaan US yang melakukan proses desain, manufaktur, dan distribusi semiconductor. Hindari ETF yang berada dalam kategori inverse dan leverage. Inverse ETF digunakan untuk hedge posisi yang berlawanan dengan benchmark. Sebagai contoh, SQQQ. Ini adalah ETF yang akan naik ketika indeks Nasdaq 100 mengalami penurunan. Sedangkan leverage ETF hanya untuk short term, tidak bisa dibeli untuk investasi jangka lama. Expense ratio adalah berapa banyak yang harus kita berikan ke manajer investasi yang mengelola ETF yang kita miliki. Semakin rendah expense ratio, maka semakin bagus. Contohnya, ETF dengan expense ratio 0,5%, maka setiap investasi $10.000, net asset investor akan didilusi $50 per tahun. Di US rata-rata ETF memiliki expense ratio di bawah 0,5%. Biasanya semakin besar aset under management, maka semakin rendah expense-nya. Secara umum, ETF bisa dikategorikan menjadi dua jenis. ETF yang dikelola secara aktif dan yang dikelola secara pasif. ETF yang dikelola secara aktif biasanya memiliki expense yang lebih tinggi daripada ETF yang dikelola secara pasif.
karena manajer investasi akan sering merebalance saham-saham di dalam ETF. Biasanya, expense ratio ETF ini berada di atas 0,75%. ETF yang dikelola secara pasif memiliki expense yang jauh lebih rendah karena komposisi saham hanya disesuaikan dengan indeks yang dijadikan benchmark. Expense fee ETF pasif rata-rata berada di bawah 0,0 sekian persen. Warren Buffett menyarankan kita untuk berinvestasi pada low cost index fund atau ETF yang men-track pergerakan suatu indeks yang memiliki expense yang paling murah. Sebagai contoh, teman-teman bisa membeli SPY, ETF produk dari SPDR yang men-track pergerakan S&P 500. ETF ini memiliki expense ratio 0,09% saja. Ada beberapa metode pembobotan dalam ETF, tapi yang paling sering digunakan adalah market cap weighted method dan equal weighted method. Dengan market cap weighted, saham dengan kapitalisasi pasar terbesar akan mendapatkan porsi terbesar, sedangkan menggunakan equal weighted method, saham-saham akan disusun dengan porsi yang sama dalam ETF. Ini tergantung pada preferensi masing-masing investor, tapi saya lebih suka ETF dengan equal weighted method, karena saya lebih suka setiap saham memiliki porsi yang seimbang dalam ETF. Menggunakan contoh ETF XOXX, teman-teman bisa cek metode pembobotan ETF di website-website tadi. Seperti di etfdb.com, di bawah deskripsi ETF, di sini tertulis weighting sim menggunakan metode market cap weighted. Artinya saham-saham yang memiliki market cap terbesar dan yang performanya paling baik akan mendapatkan porsi terbesar di dalam ETF XOXX. Jika kita cek di bagian holdings, maka 5 besar holdingsnya SOXX adalah Broadcom, Nvidia, AMD, Intel, dan Qualcomm. Broadcom dan Nvidia memiliki porsi terbesar dengan 8%, karena keduanya sama-sama memiliki market cap terbesar dan performa saham yang paling baik di antara saham-saham lainnya. Contoh ETF yang memiliki pembobotan equal adalah SKYY, ETF produk dari First Trust yang berisi saham-saham di industri cloud computing. Jika kita cek ke bagian holdingsnya, maka masing-masing saham akan memiliki porsi yang seimbang. Teman-teman bisa eksplor sendiri di website-website yang telah saya jabarkan tadi. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa ETF yang dikeluarkan oleh money manager besar seperti Indo Premier, BNP Paribas, Shailendra, dan kawan-kawan. Tapi sampai sekarang variasi produk ETF-nya masih sangat terbatas dan tidak liquid. Expense ratio juga masih sangat sulit ditemukan di factsheet-nya. Untuk ETF sebaiknya bermain di US dahulu. Oke, semoga video ini bermanfaat.